Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi gerbang logika pada video sebelumnya, yaitu mulai dari gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Oke, kita lanjutkan pada gerbang logika yang keempat, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Saya ulangi, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Ini adalah simbol dari gerbang logika NAND. A dan B sebagai input, X sebagai output. Lalu kita lihat pada tabel kebenaran gerbang NAND. Anak-anak harus ingat, rumus pengoperasian dari gerbang logika AND, gerbang AND, itu output sama dengan input A kali input B, atau X sama dengan A kali B. Nah, untuk output yang dihasilkan dari gerbang NAND, itu kebalikannya dari gerbang AND tadi. Kalau output gerbang N-nya 1, maka di gerbang NAND outputnya jadi 0. Jadi kebalikannya. Langsung saya aplikasikan ya. A dan B sebagai input, X sebagai output. A 0, B 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, di gerbang NAND dibalik hasilnya. Tadi kan 0. Jadi outputnya jadi 1. A1, B0. 1 kali 0 sama dengan 0. Lalu dibalik, maka outputnya jadi 1. A0, B1. 0 kali 1 sama dengan 0. Dibalik, maka outputnya jadi 1. A1, B1, 1 kali 1 sama dengan 1. Maka outputnya dibalik, jadi 0. Begitu ya. Jadi kalau hasilnya 0, lalu dibalik, jadi 1. Kalau 1, dibalik juga, jadi 0. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Saya ulangi, output yang dihasilkan dari gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Ini adalah simbol dari gerbang logika NOR. A dan B sebagai input dan X sebagai output. Anak-anak harus ingat rumus pengoperasian gerbang OR. Kalau gerbang OR itu kan jika salah satu inputnya itu bernilai 1, maka outputnya 1. Itu di gerbang OR. Atau juga bisa rumus pengoperasian gerbang OR itu output sama dengan input A ditambah input B, atau X sama dengan A ditambah B. Coba kita terapkan di tabel kebenaran gerbang NOR. Bedanya nanti hasilnya itu dibalik. Ya, bedanya nanti hasilnya itu dibalik. A sebagai input, B sebagai input, dan X sebagai output. A0, B0, A ditambah B, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka outputnya dibalik jadi 1. A1, B0, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Maka outputnya dibalik jadi 0. A0, B1, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka outputnya dibalik jadi 0.
A1, B1, 1 ditambah 1, kita tulis saja 1. Maka outputnya dibalik, jadi 0. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita ke gerbang logika yang ke-6, ada gerbang XOR. Gerbang XOR memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika inputnya sama, 0 dan 0 atau 1 dan 1, maka menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Jadi kalau berbeda inputnya A1, B0, maka outputnya 1. Tapi kalau sama A0, B0 atau A1, B1, maka outputnya 0. Ini adalah simbol gerbang logika XOR. A dan B sebagai input dan X sebagai output. Mari kita lihat tabel kebenaran dari gerbang XOR. A, B input, X output. A0, B0 kan sama inputnya. Input A0, input B0 sama. Berarti outputnya adalah 0. A1, B0. Nah ini berbeda, inputnya berbeda. Kalau inputnya berbeda, maka outputnya bernilai 1. Kemudian A0, B1. Nah ini inputnya berbeda lagi. Kedua inputnya berbeda. Maka outputnya bernilai 1. Kemudian A1, B1. Nah, kedua input memiliki nilai yang sama, maka outputnya bernilai 0. Jadi kalau kedua inputnya sama, baik itu 0 dan 0 atau 1 dan 1, maka outputnya bernilai 0. Tapi jika kedua input berbeda, ada input yang bernilai 1 dan 0, maka outputnya akan bernilai 1. Bisa dipahami ya? Oke, yang terakhir, gerbang logika yang ke-7, yaitu gerbang XNOR. Gerbang XNOR memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output, sama dengan gerbang XOR tadi. Perbedaannya, jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Nah ini perbedaannya. Jadi kebalikan dari gerbang XOR. Kalau gerbang XOR, kalau berbeda, justru outputnya bernilai 1. Tapi kalau di gerbang XNOR, jika inputnya berbeda, maka outputnya malah bernilai 0. Jadi kebalikannya. Saya ulangi ya, saya garis bawahi. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Jadi kalau sama inputnya, input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, atau input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, maka X-nya atau outputnya sama dengan 1. Ini adalah simbol gerbang logika XNOR. A dan B sebagai input, X sebagai output. Mari kita lihat tabel kebenaran dari gerbang XNOR. A sebagai input, B sebagai input, dan X sebagai output. A0, B0, kedua input bernilai sama. Maka outputnya 1. Kemudian A1,
1, B0, kedua input berbeda, maka outputnya bernilai 0. A0, B1. Nah, sama, kedua inputnya juga berbeda. Maka outputnya bernilai 0. A1, B1, kedua input sama. Maka outputnya bernilai 1. Bisa dipahami ya? Sekian sesi video pembelajaran kali ini. Semoga membantu anak-anak dalam memahami materi gerbang logika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Walau pandemi, cita-cita kalian harus tetap diperjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.